Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Muhammad Rizky Fardurrahman. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara untuk menggunakan aplikasi Proteus. Nah, pada video sebelumnya juga saya telah menjelaskan bagaimana cara untuk menginstal sebuah program bernama Proteus 8 ini yang telah kita install kemarin sebelumnya. Dan di video kali ini saya akan mentutorialkan cara untuk menggunakan aplikasi Proteus. Kebetulan juga video ini adalah sebagai untuk melengkapi tugas dari dosen saya, Pak, menugaskan untuk membuat sebuah rangkaian yang telah ditentukan. Ada beberapa rangkaian, ini sekitar ada 6 rangkaian dengan rangkaian analog dan digital. Yang pertama adalah kita akan membuat rangkaian analog dari gerbang N dan rangkaian digital dari gerbang N. Kemudian rangkaian analog dari gerbang OR dan rangkaian digital dari gerbang OR, dan kemudian terakhir adalah rangkaian analog dari gerbang NOT dan rangkaian digital dari gerbang NOT. Oke, tentunya untuk membuat sebuah rangkaian ini kita memerlukan program yang bernama Proteus 8 ini. Langkah selanjutnya adalah kita harus membuka aplikasi Proteus 8-nya dulu tentunya. Bagi kalian yang belum tahu cara untuk menginstal sebuah aplikasi Proteus ini, kalian bisa kunjungin card yang ada di atas ini, card video yang di atas ini, sekarang akan kalian kunjungi. Oke, apabila telah dibuka aplikasi Proteus Design Suite 8.9 yang saya punya ini adalah yang versi 8.9, kalian langsung bisa ke arah menu yang kertas kerlipat ini nih, New Project ini, untuk membuat sebuah project baru. Tentunya kita harus membuat project baru terlebih dahulu. Di sini kita bisa namai projectnya kita. Di sini saya akan membuat project dengan nama gerbang logika N, OR, dan NOT. Sebentar saya namain dulu ya. Nah, setelah dinamai seperti ini, kita bisa pilih akan menaruh di mana. Ini bersifat opsional, kalian bisa taruh di mana saja. Namun saya telah menyiapkan sebuah file untuk tugas kali ini ya. Saya sudah menyiapkan filenya. Tapi tidak usah mengikuti saya karena ini bersifat opsional ya, terserah kalian. Apabila kalian telah menamai project ini dan telah menentukan di mana kalian akan menyimpan, kalian bisa langsung next saja di sini sampai muncul tulisan finish. Nah, apabila kita telah mengklik finish, maka kita akan langsung diarahkan ke laman kerja dari Proteus ini. Nah, langkah selanjutnya adalah kita akan melihat dulu nih. Di sini kan sudah disediakan modul yang diberikan oleh dosen ya. Modul yang telah diberikan oleh dosen ini kita akan jadikan sebagai patokan untuk membuat sebuah rangkaian logika yang telah ditentukan ya tentunya. Yang pertama akan kita buat adalah sebuah rangkaian analog dari gerbang N. Yang pertama kita butuhkan adalah bahan-bahan untuk membuat si rangkaian ini tentunya ya. Seperti kita akan membutuhkan sebuah inputan berupa logic state, berupa VCC atau satu dayanya, kemudian ada resistor, dioda, dan outputnya ini berupa logic probe ya. Nah, bagaimana untuk mencari ini semua? Untuk mencari ini semua, kita bisa mengklik tombol P yang ada di sini, tombol P yang ada di samping kiri ini. Kita klik dan kita cari ya. Pertama ini kita membutuhkan yang namanya logic state ini dulu ya untuk masukkannya ya. Logic state, kita klik aja logic state. Logic state ini kita klik 2 kali. Dan ini udah masuk ya. Dan di sini bisa kalian lihat di kotak bagian kiri ini, apabila telah ada tulisan logic state maka ini telah ditambahkan ya. Kita tinggal klik OK aja. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah menyiapkan dioda ya, karena kita butuh dioda di sini. Kita klik dioda. Nah, diodanya ini kita cari dioda yang biasa aja, generic dioda. Nah ya, yang generic diode ini dioda yang biasa, kita tambahkan, klik 2 kali saja. Nah, telah ditambahkan ya, bisa kalian lihat di kotak bagian kiri ini. Kemudian yang kita butuhkan selanjutnya adalah resistor. Resistor yang kita butuhkan tentunya resistor yang biasa saja ya, yang analog resistor primitif ini. Kita klik 2 kali. Oke, telah ditambahkan, cek.
Kemudian kita membutuhkan yang namanya output berupa logic probe. Jadi outputnya ini berupa logic probe. Kita cari dengan kata kunci logic probe. Logic probe-nya yang large version ya, yang big. Ini kalau misalkan tulisannya big ya kalian yang pilih big, dan logic versionnya yang tulisannya large version yang kalian pilih yang large version ini. Kalian tinggal pilih, klik 2 kali. Nah, oke, telah selesai. Oke, beberapa bahan telah kita siapkan. Tinggal kurangnya adalah sebuah catu dayanya atau VCC-nya berupa dayanya. Ini kita gunakan yang ada di sini nih. Di terminal modes kita klik bagian power. Nah, kan tanda panah ini kita klik power 2 kali. Oke. Kita tinggal ini aja ya. Nah, kita taruh di sini dulu aja untuk powernya. Oke. Nah, setelah kita menyiapkan powernya, langkah selanjutnya adalah kita tinggal merangkainya sesuai dengan yang telah ditentukan. Nah, di sini kan ditentukannya adalah rangkaiannya seperti ini ya. Kita rangkai dulu, kita masukkan dulu yang namanya logical state-nya. Kita masukkan dulu logical state-nya. Kita klik sekali dan akan muncul pensil. Ini akan muncul pensil di lembar kerja, kita tinggal klik dan kita klik lagi. Nah, ini akan tersimpan. Kita bisa pencet kursor ini nih untuk memindahkan si ininya ya. Untuk memindahkan si letak bendanya. Oke. Logical state kita butuh 2 ya. Kita butuh 2 logical state, maka kita akan taruh lagi di sini. Logical state-nya kita akan taruh lagi di sini. Oke. Kita telah mempunyai 2 logical state. Kemudian apa lagi? Kemudian kita memerlukan 2 dioda. Oke, 2 dioda. Kita klik dioda. Kemudian kita klik di sini dioda. Klik lagi dioda untuk menambahkan satu lagi dan klik lagi. Nah, di sini pada modul ini diodanya mengarah ke sebelah kiri ya. Panahnya ini mengarah ke sebelah kiri. Sedangkan di Proteus ini panahnya mengarah ke sebelah kanan. Nah, bagaimana cara untuk mengubah arahnya? Kita tinggal klik kanan pada komponennya, kemudian rotate clockwise. Kita bisa clockwise dan rotate clockwise lagi. Atau cara mudah adalah X mirror. Nah, X mirror ini kita bisa merubah arahnya ya. Oke. Jadi bisa pakai rotate clockwise ini. Nah, rotate clockwise. Bisa rotate clockwise lagi, atau kalau mau sekali klik rotate Y mirror atau X mirror ini. Oke, dioda logical state sudah tersedia. Langkah selanjutnya adalah kita menyiapkan yang namanya resistor. Kita harus menyiapkan resistor. Kita buat resistor di sini. Oke. Nah, ini resistornya pun masih berbaring. Kita akan buat dia Y mirror. Kita rotate clockwise. Nah, seperti ini. Ini kita rapikan, kita agak geser ke sini agar lebih rapi. Dan untuk untuk si VCC-nya atau si powernya kita taruh di atas resistor ya, sesuai dengan modul pokoknya. Oke. Part selanjutnya adalah logical probe ya. Tentunya kita harus menambahkan logical probe di bagian sini tentunya. Sesuai dengan modul aja pokoknya. Saya sesuaikan dengan modul. Kita agak drag sini. Sorry, kita pindahkan dulu ke sini. Nah, oke, ini sudah sesuai dengan modul ya, alat dan bahan-bahan yang diperlukannya nih. Lihat, sudah sesuai dengan modul. Langkah selanjutnya adalah kita tinggal menghubungkan si kabel-kabelnya, menghubungkan si komponen-komponen ini menjadi satu kesatuan. Caranya bagaimana? Caranya adalah kita dapat ini ya, mengatur si pensilnya ini ke ujung si komponennya. Setelah muncul tanda merah seperti ini nih, kita klik dan kita hubungkan dengan ini. Nah, ini agak mencong ya, jadi saya akan
turunkan sedikit si diodanya agar lurus seperti pada modul. Oke, baik. Kemudian ini juga kita akan hubungkan dengan diodanya. Nah, ya, sudah sama kan seperti pada modul. Oke. Sudah sama seperti pada modul. Langkah selanjutnya adalah kita menghubungkan dioda ini dengan logical probe atau outputnya. Kita hubungkan juga yang ini. Ini kita hubungkan dengan yang ini. Kita hubungkan juga VCC ataupun power ke resistornya. Kita hubungkan resistornya ke kabel yang ini. Nah, ini rangkaiannya sudah sama seperti pada modul. Namun ada satu perbedaan lagi. Di sini resistornya ini nilainya berbeda. Nilai dari resistor ini adalah sekitar 220. Sedangkan pada lembar kerja kita, resistornya ini masih bernilai 10.000. Cara mengubahnya bagaimana? Cara mengubahnya adalah kita klik 2 kali, double klik pada komponen yang akan diubah nilainya. Seperti pada resistor ini contohnya. Kita double klik. Nah, di resisten ini yang bersatuan ohm, ini kita ubah nilainya menjadi sesuai pada modul. Pada modul ini adalah 220, maka kita akan ubah di sini menjadi 200. Kita ini hapus semua dulu. Oke, menjadi 220. Dan oke. Nah, maka ini sudah sesuai dengan apa yang ditulis pada modul. Oke, langsung kita ke tahap pengujian. Untuk menguji rangkaian kita ini sudah benar atau belum, sudah bisa berjalan atau tidak, itu dengan cara mengklik tombol play yang ada di pojok kiri bawah ini. Tuh, ada tulisan run the simulation, kita klik. Maka apabila ada tombol centang hijau seperti ini, maka tidak ada terjadi error pada rangkaian kita. Dan kita bisa ubah nih, apabila kita inputnya mau 1 ya, sesuai dengan ketentuan ya. Rangkaian N ini adalah rangkaian yang memiliki keluaran 1 apabila inputnya adalah 1 semua. Ini benar ya, inputnya 1 semua, maka akan menghasilkan output 1. Apabila kita inputnya ubah menjadi 0 aja, maka rangkaiannya akan 0. Maka 0 dua-duanya tetap 0. Jadi sesuai ya dengan kaidah rangkaian N ya, dimana inputnya 1 maka outputnya akan 1. Oke, jadi rangkaian ini telah jadi 1 nih ya. Kita telah membuat sebuah rangkaian 1 nih berupa gerbang N berbasis rangkaian analog. Nah, selanjutnya kita akan membuat gerbang N berbasis rangkaian digital menggunakan IC ya. Di sini setelah ada bocoran, di sini kita akan menggunakan IC 7408. Maka kita akan menggunakan IC 7408 untuk pada rangkaian logika N menggunakan IC ini, rangkaian digital ini. Tentunya rangkaian ini akan lebih simpel, lebih kompleks karena memakai IC ya. Kita pertama seperti biasa cari dulu bahan yang akan kita butuhkan. Kita akan membutuhkan IC berjenis 7408. Kita cari aja dengan menggunakan angkanya. Dan ini telah ada nih, telah dipilih oleh dia 7408, dipilih oleh sistemnya. Maka kita akan langsung okein aja. Nah, di sini telah ada, sudah ada tersedia ya. Dan kita klik, kita pindahkan ke sini. Nah, ini adalah IC-nya, IC 7408. Langkah selanjutnya adalah kita membutuhkan sebuah logic state atau inputannya. Seperti pada rangkaian analog ini, kita menggunakan logic state. Kita membutuhkan logic state, kita taruh di sini. Sip. Kita membutuhkan 2 ya, 2 logic state. Sip. Oke, ini agak kurang besar, kita besarkan. Oke, ya. Kemudian bahan selanjutnya adalah kita membutuhkan sebuah gerbang keluar atau output berupa logic probe. Logic probe kita butuhkan logic probe di sini. Oke, kita butuhkan di sini. Langkah selanjutnya adalah kita menghubungkan si kabelnya ini. Seperti tadi ya, yang sudah saya berikan contohnya. Nah, ini merupakan gerbang logika N dengan menggunakan rangkaian digital. Akan kita tes. Apabila input diberi 1 dan 1 maka akan 1 ya, ini sesuai ya. Ini karena sama rangkaiannya, rangkaian gerbang logika N. Perbedaannya adalah menggunakan rangkaian analog dan ini menggunakan rangkaian digital. Terlihat kan bedanya analog dan digital. Analog ini agak lebih banyak komponennya, sedangkan IC ini agak lebih simple ya. Karena IC ini adalah sekumpulan dari ini, sekumpulan dari dioda dan resistor yang disatukan menjadi seperti sekecil ini gitu. Oke, berikutnya adalah kita akan membuat rangkaian not
ya. Sorry, rangkaian OR. Ya, kita akan menggunakan rangkaian OR dengan rangkaian analog dan digital ya, gerbang logika NOT dengan rangkaian analog dan rangkaian digital. Sebelum itu kita save dulu terlebih dahulu karena Proteus ini terkadang sering keluar sendiri ya katanya. Jadi kita harus save dulu aja agar mencari aman. Oke, langkah berikutnya adalah kita akan membuat sebuah gerbang logika OR dengan rangkaian analog dan rangkaian digital. Yang dibutuhkan di sini adalah sebuah logical state, logical probe, dioda, resistor dan ground. Di sini tidak membutuhkan sebuah VCC power ya, karena dari inputnya sendiri itu telah memiliki power ya sebenarnya. Jadi kita tidak perlu. Kita membutuhkan logic state 2 di sini. Kita membutuhkan logic state, ini masih jalan. Logic state-nya 2 kita taruh di sini, logic state-nya 2 ya, kita taruh di sini. Kemudian kita membutuhkan dioda. Diodanya tentunya yang membalik ya, beda dengan rangkaian N. Rangkaian OR ini diodanya mengarah ke sebelah kanan. Sudah seperti defaultnya, berarti kita tidak usah merubah-rubah lagi. Kemudian kita butuhkan adalah sebuah logical probe atau outputnya. Outputnya kita taruh di sini aja nih. Oke, kita taruh di sini, sip. Kemudian kita menggunakan resistor kita taruh di sini. Nah, ini arahnya kita rotate clockwise saja. Kita taruh di sini. Kemudian kita membutuhkan sebuah ground. Nah, ground ini kita belum punya ya. Kita tinggal cari aja. Untuk ground ternyata adanya di sini ya, sama seperti power. Ini ground. Kita tinggal pindahkan sini. Nah, ground adanya di sini. Jadi di terminal mode sini ya, ground. Oke. Langkah berikutnya adalah ya tinggal kita gabung-gabungkan sesuai dengan pada modul ini ya. Sesuai pada modul, kita tinggal sambungkan ini dengan ini. Gerbang inputan ini dengan dioda yang ini. Kemudian dioda ini kita sambungkan dengan logical probe. Ini disambungkan dengan logical probe juga. Dan resistor ini digabungkan dengan sini dan digabungkan dengan resistor. Dengan ground. Di sini resistornya lagi-lagi 220 ohm. Kita akan ubah nilainya menjadi 220 ohm. Oke. Kita akan menguji coba rangkaian kita. Ini adalah rangkaian OR, di mana rangkaian OR ini adalah apabila outputnya satu semua. Apabila outputnya salah satunya ada satu nilainya, maka keluarannya juga akan satu. Jadi apabila di dalam output itu salah satu inputannya itu ada nilai satu, maka outputnya akan bernilai satu juga. Mari kita nyalakan. Oke, tidak ada error ya. Buktinya ini tombolnya hijau dan ada tanda seru hijau di sini. Apabila kita ganti outputnya menjadi satu, maka apabila kita inputnya diganti menjadi satu, maka outputnya akan bernilai satu ya, sesuai dengan kaidah gerbang OR ya. Jadi rangkaian ini sukses. Berikutnya adalah kita menggunakan IC. Nah, di sini udah ada bocorannya nih, menggunakan IC 7432, IC gerbang OR. Tinggal kita cari seperti kita membuat gerbang yang ini, kita tinggal cari IC 7432. Kita klik aja 7432. Oke. Yang paling sederhana aja kita carinya. Kita oke. Kita klik, kita drag ke sini, kita pasang istilahnya. Kita membutuhkan logical state untuk masukannya. Kita klik logical state lagi, kita klik lagi di sini. Kemudian kita membutuhkan logical probe untuk outputnya. Oke. Langkah selanjutnya adalah kita klik kita klik ini ke sini. Klik ini ke sini. Ya guys, ini ke sini. Oke, ini kayaknya belum nyambung. Ini belum nyambung ya. Kita bisa delete terlebih dahulu. Kemudian kita bisa sambungkan lagi ini dengan ini. Nah, ini baru nyambung. Tadi miss sedikit. Ya. Sorry. Ini acak-acakan sih. Sorry. Nah, ini sudah tersambung. Dan mari kita uji coba. Oke, nggak ada yang error ya, alhamdulillah. Dan kita coba
inputnya kita ubah menjadi satu, apakah outputnya akan menjadi satu? Ya, sesuai dengan kaidah gerbang OR ya tentunya. Maka gerbang logika yang kita buat menggunakan rangkaian analog dan digital ini sukses ya, keempatnya ini. Oke, yang terakhir. Nah, yang terakhir ini nih, sebentar kita kita perkecil dulu. Kita sorry, ini belum di pause. Kita drag sini, kita rapiin ya biar bisa muat semua. Untuk merapiinnya kita harus ngedrag semua dulu baru kita pindahin. Nah, ini kan bisa muat buat gerbang gerbang NOT ya. Yang terakhir adalah gerbang NOT ya. Gerbang bias atau gerbang membalik gerbang yang membalik ya. Oke, kita akan membuat gerbang NOT atau gerbang yang membalikan sebuah nilai. Apabila kita memasukkan input 0, maka outputnya akan 1. Begitu juga sebaliknya, apabila kita memasukkan input 1, maka akan keluaran outputnya adalah 0. Kita nyontek lagi ke modul. Ya, tentunya kita menggunakan modul yang diberikan oleh dosen saya. Di sini kita membutuhkan, nah ini beda ya. Di sini kita tidak membutuhkan dioda, melainkan kita membutuhkan sebuah transistor. Kita bisa lihat dulu jenis transistornya apa. Tentunya ini adalah jenis transistor NPN ya, jenis transistor NPN, negatif positif negatif. Dengan cirinya apa? Cirinya ini kaki basis atau kaki apanya ini menuju ke bawah ya. Oke. Tentunya kita membutuhkan hanya satu logical state ya, karena inputan dari gerbang NOT ini hanya satu. Kita membutuhkan juga sebuah resistor dan sebuah VCC ataupun powernya. Dan di sini resistornya 10K ya. Nah, di sini kita akan menggunakan resistor yang default ya. Oke, pertama-tama kita harus membutuhkan sebuah transistor NPN dulu. Kita klik NPN aja di sini. Dan di sini kita muncul setelah direkomendasikan sebuah resistor NPN yang sederhana. Transistor NPN, transistor bipolar. Kita klik dan kita tambahkan di sini. Oke, di sini telah ada. Kemudian kita membutuhkan logical state-nya 1. Kemudian kita membutuhkan apa lagi? Saya lupa. Membutuhkan sebuah resistor 10K dan VCC. Resistor 10K kita taruh di sini. Ya, ini posisinya kita rotate clockwise. Kita membutuhkan sebuah power. Oke. Butuh ground tidak? Harusnya butuh ya. Nah, kita butuh ground di sini. Betul. Kita butuh ground di sini. Dan kita butuh sebuah logical probe-nya yang dihubungkan paralel dengan ini ya, dengan kaki yang mengarah ke resistor. Selepas itu kita sambung-sambungkan saja, karena resistor tidak usah kita ubah nilainya karena kita menggunakan resistor yang 10K. Kita sambungkan seperti tadi. Kaki yang ini kita hubungkan ke negatif, ke ground. Dan logical probe-nya ini logical probe-nya ini kita hubungkan ke kabel rangkaian yang ini antara resistor ini. Oke. Apakah bisa? Kita uji coba lagi tentunya. Ya, betul. Apabila kita inputnya 0, maka outputnya akan 1. Ini sesuai dengan kaidah gerbang NOT. Maka sukses ya. Nah, ini merupakan yang versi analognya. Bagaimana yang versi digitalnya? Mari kita buat di bagian sini ya. Versi digitalnya itu kita membutuhkan sebuah IC tentunya ya. Kita membutuhkan IC 7404. Yap, 7404. Kita cari di sini, kita belanja dulu istilahnya 7404. Kita cari apakah ada ya, kita pilih yang paling kompleks, paling sederhana. Kita klik, kita taruh di sini. Oh sorry, saya lupa terus, ini mesinnya belum dimatiin. Nah, kita klik di sini. Jadi kalau ingin menambahkan sebuah item ataupun ingin merubah posisi sebuah item, pastikan tadi simulasinya kita matikan terlebih dahulu ya. Kemudian kita membutuhkan logical state 1 saja karena ini adalah gerbang logika NOT. Dan kita menggunakan logical probe 1. Sudah kan? Seperti ini doang kan? Yap, betul. Langkah selanjutnya kita hubung
Kita hubung ini ke sini, ini ke sini, dan kita tes apakah bisa. Yap, betul, bisa ya, sesuai ya, membalik ya nilainya ya. Kita lihat dari awal, gerbang N apabila semua nilai berjumlah 1 maka keluarannya berjumlah 1 juga betul. Apabila ininya 0 maka ininya 0, sama sesuai dengan kaidah ya. Gerbang OR, salah satu inputnya bernilai 1 maka outputnya akan bernilai 1. Salah satu inputnya bernilai 1 maka outputnya bernilai 1, benar ya, sesuai dengan kaidahnya. Kemudian yang ini, yang gerbang NOT, apabila inputnya 0 maka dia akan membalik menjadi nilainya 1. Oke. Mungkin cukup sampai di sini dulu tentang bagaimana cara menggunakan menggunakan Proteus ini. Jadi semoga kalian paham ya dengan penyampaian saya. Mohon maaf apabila penyampaiannya terlalu cepat ataupun tidak jelas. Jadi ini sudah sesuai ya dengan modul yang diberikan oleh dosen saya. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian video yang agak lumayan berbelit-belit ini. Mohon maaf bila banyak kesalahan dalam penyampaian di video ini. Akhir kata saya akhiri, saya ucapi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.